hormati para kolega saya, Pak Haji Mustafid Tatak dan Pak Prabi Tanzil. Yang saya hormati Ibu Sekretaris KPU Kabupaten Sumedang beserta seluruh Kasubag dan staf di Kabupaten Sumedang. Yang saya hormati dan saya banggakan para sahabat-sahabat, kawan-kawan insan media dari berbagai asosiasi yang saya tidak hafal satu persatu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka kegiatan ini untuk pengelolaan dan uji muslim untuk tahun 2024. Kali ini sebenarnya di samping diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, saya pikir semuanya ini muslim. Al-Quran sudah berbicara berliru ini walawaya, tapi berbicara seperti itu, sampaikan tentang tahapan-tahapan pemilu meskipun hanya begitu iklan-iklan, kira-kira begitu. Karena iklannya sangat menipis dan nyaris seperti itu, maka alhamdulillah ya sampaikanlah tahapan-tahapan pemilu sebelum melalui forum di KPD. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada Ibu kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajar kita dengan pengetahuan sehingga kita bisa berkumpul dan menjadi gelar keempat tegaknya demokrasi di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, karena tadi Pak PLT Kasubag Logistik meminta saya sambutan dan buka, saya pikir marilah kita buka forum kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dengan harapan mudah-mudahan pelaksanaan pemilu yang hanya tinggal kurang lebih 70 hari lagi, berapa? 69, 2 bulan saya ngaret. Tinggal 69 hari dan ini memasuki tahapan yang cukup krusial, terutama nanti sebentar lagi kita akan menuntut sekitar 27.000 lebih 27.041 orang petugas KPPS yang akan bertugas di ujung tombak pelaksanaan pemilu. Dan di KPU sekarang sudah berjubel logistik mulai berdatangan, sehingga kita harus melakukan langkah-langkah strategis bagaimana logistik nyampe di titik terluar dan terjauh di Kabupaten Sumedang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi sebelum kita berbicara tentang logistik, saya minta para Vicky untuk menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan pembentukan Badan Hoc yaitu KPPS. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Bapak Haji Dr. Haji Rabini MPD. Yang saya hormati kawan saya Pak Haji Mustafid Tatak. Kemudian yang saya hormati Ibu Sekretaris dan para Kasubag yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Sumedang dan juga seluruh staf. Kawan-kawan wartawan yang hadir pada pagi hari ini di forum ini yang sangat saya cinta sayangi. Syukur alhamdulillah kita berjumpa dan jumpa lagi di acara media gathering yang hari ini adalah divisinya Bapak Ketua yang melekat di Ketua, yaitu divisi Kul, Keuangan Umum dan Logistik. Dan hari ini nanti Bapak Ketua akan menjadi narasumber sendiri terkait dengan beberapa hal logistik ya di KPU Kabupaten Sumedang. Kawan-kawan yang saya banggakan, dalam waktu dekat, tepatnya tanggal 11 Desember, kita akan mengumumkan KPU maupun juga nanti di desa, di tingkat desa di PPS akan mengumumkan untuk KPPS. KPPS yang akan dibuka nanti juga pada tanggal 11 Desember pendaftarannya. Jadi persiapan kita di KPU Kabupaten Sumedang sudah mulai. Kemarin kita juga rapor dengan PPK melibatkan Pemkab, dalam hal ini Dinas Kesehatan, karena berkaitan dengan penerbitan surat kesehatan bagi calon anggota KPPS
dalamnya. Di dalam kesehatan itu memuat tensi darah, kadar gula dan kolesterol. Dan untuk umur atau usia KPPS itu 17 tahun sampai 55 tahun paling tua ya, atau paling tinggi ya, paling tua karena itu umur atau usia. Jadi saya minta kawan-kawan juga bisa memblow up informasi ini, terutama perencanaan kebutuhan kita menyangkut di TPS itu dibutuhkan 7 orang penyelenggara. Karena ada 3863 TPS, maka kali 7 ada 27.041 atau 27.041 orang yang nanti itu adalah kebutuhan. Tapi karena ini sifatnya rekrutmen terbuka, bisa jadi nanti pendaftarnya di atas itu, ya, di atas itu. Jadi masing-masing TPS kita membutuhkan 7 orang tenaga ad hoc yang ini adalah rekrutmen terakhir tenaga ad hoc di urutan ke-6. Ya, setelah KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, baru KPPS. Jadi PPK, PPS ini posisinya ada di peringkat ke-6 setelah KPU RI. Dan ini adalah rekrutmen terakhir menuju hari H. Jadi nanti ini KPPS kalau di perjalanan yang lancar tanggal 25 Januari itu nanti akan dilantik dan masa kerjanya hanya 1 bulan sampai tanggal 25 Februari 2024. Gajinya 1.200.000 untuk ketua. Jadi naik ya, dibandingkan dengan honor tahun 2019. Berapa bulan? 1,1. Berapa bulan, Pak? 1 bulan. 1 bulan. 1 kali. 1 kali, itu kali honor. Mahal gajinya, Pak. Jadi maksudnya kerjanya. Saya tahu. Kemudian untuk Linmas honornya untuk pemilu 2024 700.000. Hanya berjaga di pintu masuk dan di pintu keluar TPS. Gitu. Jadi ya kawan-kawan nanti mungkin bisa diinformasikan terkait dengan kegiatan ini yang membutuhkan banyak tenaga sehingga peran serta teman-teman media ini juga sangat diharapkan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat sebelum kita mengumumkan secara resmi. Info itu juga harus penting juga sampai terutama di daerah-daerah yang jauh ya, seperti di kepulauan gitu kan. Ini juga penting. Nanti saya kemarin sudah sampaikan ke kawan-kawan PPK, PPS juga menggelar informasi ini juga sampai kepada masyarakat karena kita membutuhkan 27.041, namun yang pasti pendaftar itu akan lebih dari itu. Sehingga kemarin kita juga minta kepada Bupati untuk bisa meringankan biaya untuk suket itu, karena suket itu biayanya 57 untuk pasien baru, 55.000. Nah, pasien baru 57 untuk pasien baru, ya pasien lama 55. Jadi saya menganalisa dengan teman-teman dengan harga itu, misalkan terutama di daerah terpencil itu bisa jadi akan juga berpengaruh terhadap daya minat untuk mendaftar menjadi KPPS, terutama di Sakala gitu kan, yang 4 jam masuk di puskesmas hanya mau mengurus itu dengan gajinya hanya 1 juta, ongkos kapalnya bolak-balik 500.000 misalkan, itu kan juga menjadi persoalan. Namun hal itu kemarin sudah saya sampaikan ke Dinas Kesehatan agar juga bisa menempatkan nanti di posko-posko adanya dokter selama masa pendaftaran KPPS itu, karena memang tidak hanya di puskesmas, sebenarnya di klinik pun juga bisa mengurus surat keterangan sehat itu, sehingga nanti teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk menjadi pendamping di tingkat KPPS itu juga bisa nanti mengurus di klinik ya, tidak hanya di rumah sakit puskesmas maupun juga di fasilitas kesehatan lainnya. Namun yang terpenting dalam kesehatan itu memuat tensi darah, gula darah, dan kolesterol. Bidan Joko. Bidan berani. Iya,
Karena apa? Kenapa harus dipersyaratkan seperti itu? Karena memang memastikan screening kesehatan dari calon anggota KPPS. Ya, karena pemilu 2024 masih sama dengan pemilu 2019, yaitu pemilu dengan 5 kotak, 5 surat suara. Namun mungkin nanti sistemnya akan dipercepat mungkin atau di ini, karena sampai saat ini PKPU Hitung Suara masih belum. PKPU Hitung Suara masih belum, karena kemarin kelelahan dari anggota KPPS itu karena banyaknya salinan C1 BA C1. Namun informasi sementara dari KPU RI, nanti di TPS itu hanya ada 1 C1 yang itu nanti akan dibagikan kepada seluruh saksi, kepada pihak yang berkepentingan di TPS, sehingga kawan-kawan KPPS ini tidak lagi menyalin untuk saksi lain lagi, untuk PTPS misalkan menyalin lagi, dan ini rentan memang terjadi kekeliruan, yang 100 bisa jadi 1000 atau yang 1000 bisa jadi 100 karena faktor kelelahan ini. Namun dengan adanya sistem yang barangkali akan lebih efektif nanti, sehingga efektif dalam arti teman-teman KPPS tetap bekerja dengan baik dan maksimal, dan sistemnya juga akan baik nanti, insya Allah juga akan dibarengi dengan kinerja-kinerja yang baik. Insya Allah hasilnya juga akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Itu harapan kita. Oleh karenanya kita berharap dan mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk rekrutmen KPPS ini, karena waktunya hanya 10 hari, dari tanggal 11 sampai tanggal 20 pendaftarannya, ya, ada 10 hari. Tentang itu nanti akan dimanfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan informasi nanti juga sampai ke seluruh masyarakat Kabupaten Sumeneb, terutama pemilih, terutama warga yang sudah cukup umur 17 sampai 55 tahun. Saya rasa itu mungkin nanti intinya hal yang lain bisa langsung dikonfirmasi dengan kepentingan KPPS.